Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman online yang sedang menonton video ini di tanggal 16 September 2025 ini? Kali ini kita akan membahas tentang slow living. Kamu guru atau pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah sosok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana, dan sosok ibu guru terviral sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Syaidah Aisyah Radiana. Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang mindfulness. Tentang slow living. Slow living itu adalah sebuah konsep di mana kita memilih untuk melambatkan ritme hidup, fokus pada saat ini, memprioritaskan kualitas daripada kuantitas teman-teman. Ini bukan berarti bermalas-malasan atau tidak produktif seperti video-video kita yang kemarin. Kita ada juga membahas tentang slow living ala Ummu Syaidah Aisyah radhiyallahu. Kali ini kita slow living yang secara umum aja menurut secara Islam, ya, melainkan sebuah pilihan. Slow living ini sebuah pilihan sadar untuk menjalani dengan lebih tenang, sederhana, dan bermakna di tengah kesibukan dunia modern. Slow living bisa juga diartikan dengan kita mindfulness, berkehidupan yang bersadar diri teman-teman. Ya, kalau dibilang sih konsep yang ini, slow living ini berasal dari Italia, yang mana itu dulu gerakannya yaitu slow food di tahun 1980, yang mana respon terhadap budaya makanan cepat saji. Jadi sering waktu filosofi ini berkembang dan merambat ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, konsumsi, hingga hubungan sosial. Jadi banyak banget ya teman-teman manfaatnya untuk slow living. Jadi manfaat slow living mungkin besok kita akan bahas. Jadi bagaimana sih apa sih slow living itu dalam Islam, ya? Slow living dalam Islam itu kita, ya, bukan malas-malasan, tapi kita menjalankan kehidupan dengan keseimbangan atau taus atau kesederhanaan, qanaah, dan kesadaran musabaqah untuk mencapai keberkahan, barakah dunia dan akhirat. Ya, teman-teman, Islam mengajar kita untuk tidak terburu-buru, tidak berlebihan, dan selalu mensyukur nikmat. Konsep ini menjadi solusi bagi kehidupan modern yang serba cepat dan sering membuat kita merasa lelah, stres, dan jauh dari tujuan spiritual. Jadi teman-teman, hari ini aku kayak merasa capek, agak stres juga. Jadi aku ini pengen bahas ya slow living untuk diriku untuk secara pribadi, ini mencambuk diriku sendiri biar bisa hidup slow living dalam Islam tuh kayak mana, supaya tidak terlalu terburu-buru dalam hidup ini. Jadi ada 4 prinsip ya dari slow living yang teman-teman. Yang pertama, qanaah, merasa cukup. Kita hidup sederhana. Slow living itu terus-menerus mengejar validasi kekayaan atau barang-barang yang tidak ada habisnya. Islam mengajarkan untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan mensyukuri setiap rezeki yang diberikan Allah tanpa berlebihan dan berisraf. Jadi teman-teman, yang pertama kita itu berpikir qanaah, merasa cukup dulu. Cukup atas rezeki yang Allah berikan. Kemudian taus atas keseimbangan. Islam mengajarkan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Kita diperintahkan untuk bekerja keras dan produktif, tapi juga harus meluangkan waktu untuk beribadah, beristirahat, dan menjalin hubungan dengan sesama. Keseimbangan ini mencegah kita dari kelelahan mental atau burnout dan membuat hidup lebih bermakna. Teman-teman, yang ketiga, sabar dan musabaqah atau introspeksi diri. Slow living memberi ruang untuk sabar dan merenung. Dengan melambatkan ritme, kita punya waktu untuk musabah introspeksi diri, mengevaluasi tindakan dan memperbaiki niat. Inilah cara lebih mengenal diri sendiri dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat teman-teman, barakah atau keberkahan. Ketika kita menjalani hidup dengan sabar, tidak terburu-buru, dan niat yang benar, waktu dan rezeki yang kita miliki akan terasa lebih berkah. Kuantitas mungkin sama, tetapi kualitasnya akan meningkat, teman-teman.
Jadi itu prinsip dari soul living yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama qanaah, yang kedua taud, yang ketiga sabar, yang keempat barakah, keberkahan, teman-teman. Kita sholat dulu, teman-teman. Baik teman, kita tadi udah bahas tentang prinsipnya. Ke yang selanjutnya kita akan melanjutkan tentang cara menerapkan slow living sesuai ajaran Islam. Baik teman-teman ya, yang pertama sholat ya. Sholat jangan terburu-buru. Jadikan sholat sebagai momen untuk berinteraksi langsung dengan Allah. Fokus pada setiap gerakan dan bacaan. Sholat yang khusyuk akan menjadi jeda yang menenangkan di tengah kesibukan harian, teman-teman. Ceritakan semua masalah kita kepada Allah. Ini kalau khusyuk ini nih pelan-pelan, teman-teman. Kita tahu dulu artinya, kemudian kita berusaha tahu artinya, dan ketika sholat itu kita ibaratkan cerita sama Allah. Mudah-mudahan kita bisa khusyuk, dan ini juga semoga pribadi bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, teman-teman. Itu untuk sholat. Yang kedua, mulai hari dengan sadar. Hindari langsung memeriksa ponsel setelah bangun tidur. Mulailah hari dengan sholat subuh, berzikir, dan merenungkan sejenak. Ini akan menenangkan hati dan pikiran sebelum kita berhadapan dengan tuntutan dunia. Ini mulai hari dengan sadar. Jadi kalau misal kalau saya belum bisa terhindar dari handphone ya teman-teman, ponsel gitu, saya belum bisa karena saya pakai alarm ponsel. Jadi ketika matikan saya langsung melihat handphone. Dan tapi saya ketika saya berusaha ya, tapi walaupun itu saya masihlah sekali untuk scrolling gitu. Jadi yang pertama saya bangun dan menerapkan ya surah ya Ali Imran ayat 10 terakhir itu aku baca, aku tahu artikan supaya aku tahu bagaimana menghadapi kehidupan ini selama satu hari. Jadi memang benar banget di surah Al-Imran ayat terakhir itu, 10 ayat terakhir itu, bagaimana kita sebagai muslim untuk menghadapi kehidupan itu sangat penting, teman-teman. Yang selanjutnya yang ke nomor 3, hidup sederhana atau zuhud. Prinsip zuhud dalam Islam mengajarkan untuk melepaskan ketergantungan pada hal yang duniawi. Belilah barang seperlunya, hindari gaya hidup konstruktif, dan fokus pada kehidupan bukan keinginan. Ini yang biasanya hidupnya rumahnya berantakan, coba teman-teman perbaiki lagi. Coba pikirkan kembali yang mana yang butuh disortir. Kemarin kita juga sudah pernah bahas ini ya teman-teman ya, barang-barang yang tidak penting dikeluarin dari rumah ya, disortir. Kemudian kita bisa tahu yang mana yang penting, yang mau bisa disedekahkan biar hidup lebih bahagia, dan melepaskan barang-barang duniawi yang tidak penting kita keluarkan, teman-teman. Beli barang secukupnya, jangan mentang murah gitu, beli diskon, ada beli satu gratis satu, yang sesuai kebutuhan kita aja, teman-teman. Memang seorang perempuan itu suka banget yang kayak seperti itu, tapi kita usahakan menghindari yang seperti itu, teman-teman. Yang keempat, makan dan minum secukupnya. Makan adalah ibadah, teman-teman. Nikmati makanan yang ada dengan penuh rasa syukur tanpa berlebihan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi teman-teman, jika kamu ya suka ini nggak jadi deh. Sebenarnya saya ingin sedikit membahas tentang mukbang. Mukbang yang berlebihan itu kan kita banyak. Coba teman-teman bisa share, cari aja, searching aja di mana-mana apa sih pendapat. Tadi mati, kita lanjutkan. Apa sih dampaknya dari makan yang berlebihan? Bisa teman-teman cari di bisa teman-teman cari di searching dan di tempat-tempat yang bisa membukakan cakrawala kita tentang
makan yang berlebihan teman-teman. Selanjutnya ya teman-teman, batasi penggunaan media sosial. Media sosial sering membuat kita merasa tertinggal atau membandingkan diri dengan orang lain. Alokasikan waktu khusus untuk menggunakan dan lebih banyak berinteraksi secara langsung dengan keluarga dan teman. Baik teman-teman, kadang kita ketika membuka media sosial, carilah yang bisa meningkatkan keimanan kita teman-teman. Ketika kita melihat yang baik-baik, yang luar biasa imannya, maka kita akan meningkatkan keimanan kita. Tapi ketika kita melihat yang membuat kita kufur, misalnya wah luar biasa dia ganteng, dia cantik banget, kemudian dia kaya banget. Jadi teman-teman, ubah pola pikir kita. Jadi bagaimana kita ya bisa kalau misalnya melihat orang kaya, bagaimana bisa kaya kita itu bisa bersedekah dengan orang lain, itu boleh teman-teman. Jadi untuk meningkatkan keimanan kita dengan sedekah teman-teman. Yang keenam, memaksimalkan waktu luang untuk ibadah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Surah Al-Insyirah ayat 7 ini menunjukkan bahwa setelah bekerja kita bisa beralih pada urusan akhirat dengan penuh kesungguhan, seperti membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dan membantu sesama. Mudah-mudahan dengan gabungan slow living dengan nilai-nilai Islam ini kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan lebih tenang dan damai, tapi juga bermakna dan berpahala. Tadi ada prinsip slow living yaitu qanaat, tawajul, sabar, kemudian barakah, dan cara menerapin slow living sesuai ajaran Islam yaitu sholat dengan tidak terburu-buru, mulai hari dengan sadar, hidup sederhana, makan dan minum secukupnya, batasi penggunaan media sosial, dan maksimalkan waktu luang untuk ibadah. Baik teman-teman, sampai sini saja video ini. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari teman-teman sama-sama berizam mencari ideal kita dari para ummul mukminin kita atau para sahabat Nabi yang dicintai oleh Nabi SAW, dan semoga nanti di akhir kita bisa mendapatkan syafaat karena telah mencintai para sahabat dan para ummul mukmininnya. Mungkin sampai sini aja diskusi kita malam ini. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu karena kebodohan saya, dan mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Dan mari sama-sama kita hijrah menjadi pribadi yang lebih baik dan dari godaan, tentunya godaan setan yang terkutuk. Astagfirullahaladzim. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.